Apakah kalian mengenal perempuan-perempuan ini? Sari Yuliati, Mutia Hafid, Nurul Arifin, Hetifah Saifudian, Airin Rahmidiani. Mereka bukan sekedar pelengkap dalam deretan elit politik Indonesia. Mereka adalah fondasi, jembatan, bahkan pilar perubahan dalam tubuh Partai Golkar dan konstelasi nasional. Di tengah kegaduhan politik yang seringkali maskulin dan instan, mereka hadir sebagai wajah kekuatan yang stabil, strategis, dan penuh nilai. Kita tahu, masih sering terjadi keterwakilan perempuan dalam politik hanya menjadi angka simbolik untuk memenuhi kuota 30% yang disyaratkan undang-undang. Namun 5 sosok ini melampaui simbol itu. Mereka memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan dan mengubah struktur dari dalam. Ini bukan hanya tentang kesetaraan, ini tentang kualitas kontribusi. Sari Yuliati sebagai Bendahara Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menunjukkan bahwa perempuan dapat mengelola politik di wilayah paling strategis, kekuatan finansial dan arsitektur hukum. Dengan latar belakang teknik dan pendekatan sistemik, Sari adalah manifestasi dari kepemimpinan berbasis akurasi dan integritas. Dalam diamnya, ia merancang daya tahan politik partai. Mutia Hafid, siapa yang tidak kenal? Mantan jurnalis handal yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, adalah simbol dari transisi perempuan dari dunia informasi ke dunia kekuasaan. Ia memahami bahwa narasi adalah kekuatan dan teknologi informasi adalah arena baru pertarungan ideologis. Dengan ketenangan dan kecerdasannya, Mutia menghadirkan pendekatan komunikasi negara yang lebih bersih, profesional, dan berspektif kemajuan. Teh Nurul Arifin, figur lama di Golkar yang selalu lantang menyuarakan demokrasi inklusif dan hak-hak perempuan, telah lama menjadi penghubung antara dunia politik dan dunia sipil. Ketajamannya dalam isu-isu sosial membuatnya tetap relevan dalam berbagai zaman, menjembatani aspirasi rakyat dengan bahasa politik yang elegan. Ibu Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI dan tokoh pendidikan, kebudayaan, dan pemberdayaan pemuda. Ia menjelma sebagai akademisi, politisi yang tak terjebak dalam populisme. Ia menunjukkan bahwa politik bisa menjadi kendaraan bagi pembangunan manusia seutuhnya, bukan sekedar arena rebutan proyek atau kekuasaan. Airin Rahmidiani, politisi Partai Golkar, mantan wali kota Tangerang Selatan, adalah representasi kepemimpinan perempuan di akar rumput yang elegan dan fungsional. Keberhasilannya membangun sistem pemerintahan daerah modern dengan sentuhan feminitas visioner menjadikannya ikon perempuan daerah yang naik ke level nasional. Teori feminis kontemporer mengatakan begini: kekuatan perempuan dalam politik bukan untuk menandingi laki-laki dalam gaya berkuasa, tetapi untuk mengubah cara berkuasa itu sendiri. Para perempuan Golkar ini hadir dengan pendekatan yang lebih dialogis, solutif, dan humanistik, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam iklim demokrasi yang kerap penuh konflik. Mereka berhasil menggabungkan antara etika keperempuanan dan logika kekuasaan. Sari dengan ketenangan teknokratiknya, Mutia dengan kemampuan artikulatif dan kendali komunikasi, Nurul dengan militansi narasi politik perempuan, Hetifah dengan fondasi pendidikan dan sains, Airin dengan kemampuan eksekutif yang rapi dan berkesinambungan. Di tengah politik yang seringkali diarahkan oleh kekuatan citra dan sensasi, kelima perempuan ini menawarkan alternatif politik yang dikelola dengan nalar, dengan nilai, dan dengan visi jangka panjang. Mereka menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi penentu arah, bukan sekedar pengisi ruang. Dalam istilah Hannah Arendt, kekuasaan bukan soal dominasi, tetapi soal capacity to act in concert. Sari, Mutia, Nurul, Hetifah, dan Airin bukan hanya beraksi sendiri. Mereka membuka jalan bagi banyak perempuan lain untuk percaya bahwa politik bukan hanya dunia laki-laki, tetapi ruang di mana visi kemanusiaan bisa dirancang dan dijalankan secara setara. Menurut saya, perempuan-perempuan Golkar ini bukan hanya tokoh, mereka adalah paradigma.
bahwa di tengah dunia yang cepat dan gaduh, ada yang memilih berpikir, membangun, dan merawat. Dan dalam jalur sunyi itulah justru perubahan lahir, bukan dalam gemuruh, tapi dalam kekuatan yang bertahan lama. DM, kita akan bahas siapa atau mau bahas apa lagi? Thank you.